Kalau Anda sendiri bagaimana melihat hitung-hitungan elektoralnya antara Ganjar versus Prabowo di Jawa Tengah? Nilu, jadi penyematan gelar kandang banteng di Jawa Tengah ini sebenarnya saya kira memang kuat ya, karena dua kekuatan besar di Jawa Tengah itu menyatu di 2019. Dua kekuatan itu duet maut saya istilahkan. Satu ada kekuatan mesin politik PD Perjuangan, partainya sangat kokoh di sana, selalu memenangkan pertarungan pemilu legislatif. Kemudian berduet maut dengan kekuatan magnet figur pesona Jokowi pada saat itu. Dan puncaknya di 2019 yang lalu, Pilpres dimenangkan dengan sangat mutlak ya, 77,26%, sekitar kisarannya sangat tinggi sekali, berapa juta ya, sangat tinggi kalau dikonversi ke suara, itu hampir sangat tinggi sekali, 14-15% pemilih di Indonesia ada di sana. Nah, itulah yang menyebabkan saya kira kekuatan PD Perjuangan dan Pilpresnya menang cukup telak di sana. Nah, tetapi di 2024 mendatang, Nilu, kedua kekuatan besar ini berpisah jalan. Itu yang harus menjadi catatan. Bahkan sekarang berhadap-hadapan potensinya. Tadi dari dua sahabat kita, dua politisi juga sudah siap tentu dengan berbagai macam strategi dan seterusnya. Tentu kita dalam koridor demokrasi. Nah, poin saya, kemungkinan besar Jawa Tengah berpotensi terbelah menjadi dua kekuatan ini. Jadi secara elektoral dia berpotensi. Betul, ada potensi menurut saya Mas Ganjar mungkin akan menang di Jawa Tengah, tapi sulit untuk menang setebal seperti Pak Jokowi di 2019 yang lalu, yang sampai 77%. Jadi marginnya mungkin akan mendekat. Jadi Pilpres 2024 mendatang akan menjadi laboratorium politik besar, atau menjadi medan pengujian kekuatan kandang banteng nih Mas Aryo Bimo. Akan semakin tetap kokoh atau justru ada pelemahan. Dua kekuatan ini akan diuji adalah dua hal. Apakah lebih kuat tadi infrastruktur, kekuatan mesin politik PD Perjuangan yang tidak terkalahkan di sana. Nanti kita bisa lebih lanjut membuka datanya, flashback lagi. Yang kedua, bagaimana pengaruh Pak Jokowi? Sebesar apa sih pengaruh Pak Jokowi? Dan jangan lupa sekarang yang bertarung bukan Pak Jokowi, tapi adalah Mas Gibran. Tapi Mas Gibran ini kan Jokowi Junior, putranya Pak Jokowi. Jadi ada pengaruh juga. Nah, dua faktor ini saya kira akan menjadi antisipasi bagi PD Perjuangan. Akar rumputnya akan melakukan konsolidasi. Menurut saya ya, apapun PD Perjuangan sepertinya sudah sangat siap menghadapi tantangan ini, tentu dengan berbagai macam strategi yang sudah disiapkan. Dan seperti saya katakan tadi, ada berbagai macam variabel nanti. Pengaruh Pak Jokowi, pengaruh personal Pak Ganjar sendiri, ditambah partainya PD Perjuangan. Mas Hanta Yuda, kalau Anda sendiri tadi soal potensi keterbelahan itu, hitung-hitungannya akan seperti apa tuh kalau kita bicara keterbelahan yang terjadi? 2024 ini Pilpres dan Pileg kan berlangsung serempak. Dari sisi Pileg saya kira saya sudah berani menyimpulkan akan menjadi kandang banteng, artinya Pileg akan dimenangkan oleh PD Perjuangan. Ya mungkin Gerindra ada potensi naik dan seterusnya, tapi sulit untuk mengalahkan PD Perjuangan di pemilu legislatif. Tetapi untuk Pilpres saya ingin sedikit sekali flashback data. 2019 itu perolehan PD Perjuangan di 29,7%. Jadi PD Perjuangan selalu dapat lebih kurang 30% di setiap pemilu, 4 kali pemilu langsung itu. Di 2014 hampir sama, tapi capresnya Pak Jokowi 77,26%, 2014 itu tidak sampai 70%, tapi 66%. Jangan lupa di 2009-2014 Pilpres juga diikuti oleh capresnya PD Perjuangan Ibu Mega. Ibu Mega itu 38% di 2009, 2014 sekitar 30%, mungkin Mas Aryo Bimo bisa mengoreksi. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh PD Perjuangan. Di 2009 itu Ibu Mega hanya menang di 4 kabupaten dari 35 kabupaten, Pak SBY yang lebih banyak pada saat itu. Sehingga wilayah-wilayah Pantura yang terutama kabupaten yang dimenangkan oleh Ibu Mega, sementara di Solo Raya, wilayah Jawa Tengah Selatan itu sekarang banyak dikuasai oleh Pak Jokowi. Nah, poin saya adalah ini yang saya katakan akan ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik kekuatannya, meskipun tadi kesimpulan sementara saya tetap Mas Ganjar yang unggul, tapi unggul untuk tebalnya itu agak sulit. Nah, tergantung pada, ini kan kandang banteng kalau kita analogikan pemilihnya, tergantung pada kekuatan figur yang menggerakkan banteng-bantengnya ini. Nah, dugaan saya, kesimpulan saya sementara saya, banteng ini akan terbelah dalam dua kandang besar nanti.
tergantung nanti kandang yang mana lebih besar. Sementara kalau saya lihat masih Mas Ganjar, kisarannya kalau data per hari ini Mas Ganjar masih di atas 50%, meskipun tidak sampai 60% ya di data survei terakhir. Pak Prabowo Gibran itu di angka 22 sampai 25% kisarannya. Tapi survei terakhir kami di 27%, artinya separuhnya. Masih jauh memang, tapi paling tidak ada tingkat pertumbuhan potensi yang saya kira menjadi potensi bagi pasangan Prabowo Gibran, tapi di saat yang sama menjadi antisipasi bagi pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi ujungnya tergantung pada kekuatan figur memang. Kita harus mengatakan sekarang yang bertarung bukan Pak Jokowi, tapi Mas Gibran. Jadi tapi jangan tidak berlebihan juga mengatakan ini bisa dikatakan periode 2,5-nya Pak Jokowi, karena ada pengaruh Pak Jokowi di sini. Nah karena itu poin saya yang pasti menjadi variabel utama adalah performa elektoral si kandidat tetap. Karena itu kekuatan Mas Ganjar, kita tahu Mas Ganjar dulu kekuatannya 58% di Pilgub, Pak Jokowi memang lebih kuat 77,26. Tapi Pak Jokowi kan tidak berhadapan dengan Pak Ganjar langsung sekarang. Pak Ganjar tetap punya potensi. Jadi poin saya pertama yang sangat berpengaruh adalah kekuatan atau performa elektoral kandidat, itu nomor satu. Yang kedua adalah mesin-mesin pengepul suara. Siapa mesin-mesin pengepul suara ini? Bisa partai politik dan kingmaker. Ada dua kingmaker yang kuat di Indonesia hari ini dan terkuat juga di Jawa Tengah. Namanya Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega itu akarnya sangat kuat mendalam di jangkar struktur kekuasaan PDI Perjuangan. Pak Jokowi itu menjulang ibarat pohon, dia menjulang ke atas. Jadi kalau bergabung memang duet maut, tapi kalau berpisah ya akan menjadi pertarungan yang sengit juga ini. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi kesimpulan saya sementara paling tinggi kisaran Pak Prabowo itu maksimal 30-40%, sementara dugaan saya Mas Ganjar di kisaran 50-60%. Itu kira-kira kekuatannya. Baik, Mas Hanta, terakhir singkat saja Mas Hanta. Jadi yang paling penting sekarang menguatkan tokohnya atau menguatkan mesin partainya untuk merebut suara di Jawa Tengah? Khusus Jawa Tengah sama pentingnya. Tapi tetap karena ini pilpres pilihannya tetap ke kandidat. Jadi saling disambungkan. Banteng, istilah kandang banteng tadi istilah saya tergantung pada pengaruh si penggerak yang menarik ke kandangnya masing-masing. Misalnya gini, data survei terakhir Mas Ganjar di kisaran 55%. Separuhnya Pak Prabowo Gibran itu di 27%. Artinya kan tidak begitu jauh. Tapi jangan lupa ada pengepul atau kingmaker, kekuatan partainya PDI Perjuangan itu sekarang sulit untuk mengalahkannya. 30% lah paling buruk perolehannya. Tapi jangan lupa purple rating tingkat kepuasan Pak Jokowi di Jawa Tengah itu, Mas Aryo Bimo paham betul, tertinggi di seluruh Indonesia. Pak, ya dia sekitar 90%. Kalau Jawa Timur kan 80%. Nah, jadi sama kuatnya. Mana penting saya tetap ini pengaruh terkuatnya pengaruh personalitas kandidat itu nomor satu. Yang kedua bekerjanya secara efektif mesin-mesin politik pengepul suara. Dia saling berkolaborasi. Tapi tetap dalam koridor demokrasi tentunya.